Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Deborah Aurel Otelia Pardede. Saya dari tingkat 1A, Politeknik Kemenkes Bandung, Prodi Kebidanan Bogor. Di sini saya akan membuat video tentang pemeriksaan fisik pada ibu hamil. Tonton videonya sampai beres ya. Selamat pagi Bu Bidan. Iya, pagi ibu, gimana bu? Jadi saya mau memeriksa kandungan saya Bu. Oh, memeriksa kandungan ya bu ya? Iya. Ibu sebelumnya sudah pernah periksa kandungan apa belum ya bu? Belum Bu, ini baru pertama Oh, kali. pemeriksaan pertama Iya. ya. Baik ibu, saya akan melakukan pemeriksaan kepada ibu. Nanti saya akan memeriksa dari ujung rambut ibu hingga ujung kaki ibu ya bu ya. Tapi saya boleh izin sebentar ya bu. Saya akan mempersiapkan peralatannya terlebih dahulu ya bu ya. Ibu bisa tunggu di sini sebentar ya. Baik, Bu. Yang pertama itu kita harus cuci tangan terlebih dahulu. Yang pertama buka keran, lalu basahi tangan kita dengan air, lalu tuangkan sabun, gosok dengan 6 langkah. Mulai dari telapak tangan searah dengan jarum jam, lalu di punggung-punggung tangan, lalu buku-buku jari, lalu ibu jari secara melingkar, lalu kita putar jari melintang seperti searah dengan jarum jam, lalu kita bilas dengan air, lalu kita keringkan menggunakan handuk, lalu tutup keran menggunakan siku. Lalu kita akan langsung memakai handscoon. Ibu, saya tensi dulu ya bu. Saya gulung dulu ya tangannya ya bu. Dengan ibu Tea ya bu ya. Iya. Sebelumnya ibu tensi darahnya ingat nggak bu berapa? Enggak sih Bu. Belum pernah ya. Iya. Gitu Bu. Maaf ya bu. Pertama melakukan palpasi dahulu kepada ibu sebelum ke auskultasi. Setelah palpasi, lalu melanjutkan dengan auskultasi. Maaf ya bu. Baik ibu, tensinya normal ya bu ya, 120/80. Baik ibu, sekarang saya mau tahu suhu ibu berapa ya bu ya. Kita akan cek suhu ibu. Maaf ibu, bisa ditaruh di ketiak oleh ibu. Sambil menunggu pengecekan suhu, kita bisa melakukan pemeriksaan nadi kepada ibu. Pinjam tangannya ya bu. Dihitung dalam jangka waktu 1 menit ya. Baik ibu, nadinya normal ya bu ya. Iya. Lalu sambil kita menunggu suhunya, saya akan melakukan pemeriksaan respirasi kepada ibu. Maaf ya bu. Iya. Ibu coba tarik nafas ibu. Keluarkan pelan-pelan ibu. Boleh ibu lagi tarik nafas. Keluarkan pelan-pelan ibu. Nah, ibu sesak nafas nggak sekarang? Tidak. Tidak ya. Baik, setelah melakukan respirasi, lalu kita melihat kembali berapa hasil suhunya. Boleh ibu saya ambil ya? Ya ibu. Baik, suhunya normal 36,7 ya bu ya. Lalu kita menyimpan kembali termometer dan membuang tisu bekas pakainya ke dalam bengkok. Baik ibu, sekarang kita nimang ya. Silakan ibu, kakinya diluruskan sejajar. Lalu coba pandangannya ke depan ibu ya. Baik, untuk berat badannya 51 kilo ya bu. Sekarang kita akan ukur tinggi badannya ya bu ya. Boleh ibu turun kakinya dari sini ya. Kita ukur ya.
Baik Ibu, untuk tinggi badannya 157 cm ya. Baik Ibu, tadi kita sudah melakukan pemeriksaan ya. Dari tinggi badan, berat badan, lalu tekanan darah Ibu juga sudah saya periksa. Sekarang kita akan melakukan pemeriksaan selanjutnya ya Bu ya. Yuk saya bimbing Ibu untuk naik ke tempat tidurnya ya. Yuk pelan-pelan Ibu. Silakan Ibu. Terlentang saja ya Bu. Baik Ibu, saya pakaikan selimut ya. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan dari mulai ujung rambut hingga ujung kaki. Kita langsung kepada pasien. Di sini kita melihat rambut pasien tidak ada kemerah-merahan dan juga dari tekstur rambutnya juga tidak ada yang patah-patah. Jadi rambut pasien ini tergolong dalam kategori yang baik. Ibu rambutnya bagus ya Bu ya, tidak ada indikasi kekurangan gizi pada ibu dan janin. Lalu selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada daerah pipi. Baik Ibu, tidak ada pembengkakan pada daerah pipinya, lalu juga tidak ada kloasma dan sebagainya. Dilanjut dengan pemeriksaan pada mata. Maaf Ibu ya, Ibu bisa angkat bola matanya ke atas ya. Dari konjungtivanya juga tidak pucat, tidak anemis, lalu dari skleranya juga tidak ada icterik, dan juga Ibu, kita cek pandangan Ibu ya. Ibu bisa ikutin arah tangan saya ya Bu ya. 1, 2, 3. Terlihat untuk pandangan klien juga sangat baik, tidak ada kabur atau juga. Sekarang kita akan melakukan pemeriksaan pada gigi pasien. Ibu boleh dibuka mulutnya ya Bu ya. Baik, untuk daerah mulutnya juga bersih. Sekarang kita akan memeriksa giginya. Ibu coba kita periksa dengan tong spatel. Untuk giginya juga kondisinya tidak ada karies sama sekali. Baik Ibu giginya bagus ya. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada telinga pasien. Ibu maaf saya periksa telinganya ya. Kondisi telinganya juga dalam keadaan bersih. Lalu untuk kita melihat apakah ada peningkatan pada vena jugularisnya. Lalu yang telinga satunya lagi di sebelah kanan pasien, kita melihat telinganya juga bersih dan kita melihat juga tidak ada peningkatan pada vena jugularisnya. Baik Ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada payudara pasien. Baik Ibu, saya akan periksa payudaranya ya Bu ya. Saat memeriksa payudara pasien, saat kita membuka payudara yang sebelahnya, maka payudara yang satunya lagi harus ditutup untuk menjaga privasi klien. Ibu maaf sebelumnya tangannya juga diangkat ke atas Ibu. Baik, melakukan pemeriksaan dari aksila. Kita melihat apakah ada pembengkakan pada payudara pasien dan atau ada tanda-tanda patologis lain yang terjadi pada payudara pasien. Lalu kita melakukan pemeriksaan pada payudara sebelahnya ya. Tetap melakukan dari daerah aksila. Ibu payudaranya bagus ya. Putingnya juga sudah terlihat menonjol. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada abdomen Ibu. Nah, Ibu di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada abdomen Ibu ya. Mohon maaf Ibu, akan saya buka selimutnya ya. Di sini kita akan yang pertama melakukan pemeriksaan pada Leopold 1. Leopold 1 ini kita bisa menentukan berapa tinggi fundus uteri pada ibu sendiri dan juga kita dapat menentukan letak janinnya berada di mana ya. Baik Ibu, saya akan mengukur ya Bu ya. Ukuran janin Ibu sudah berapa minggu ya? Diukur dari pinggir atas simfisis hingga fundus. Dalam satuan sentimeter. Baik Ibu, 33 cm. Lalu kita akan langsung ke Leopold 2. Leopold 2 ini kita dengan cara jika tangan kiri kita menahan pada abdomen pasien, maka tangan kanan kita berusaha mencari bahwa letak apakah yang ada di sini. Jika terletak bahwa ini itu panjang lalu keras, maka ini diindikasikan adalah punggung. Baik Ibu, ini janinnya bagus ya. Di sini ada punggung ya Bu ya. Dan jika bagian yang terkecil-kecil, maka ini bisa dibilang dengan tangannya dan bagian terkecil lainnya. Lalu kita lanjut ke Leopold 3. Leopold 3 ini kita menentukan kepalanya ya. Ini kita mengepal pada daerah dekat simfisis, kita tekan seperti ini. Lalu jika berbentuk bulat, keras dan
bulat keras, maka ini diindikasikan adalah kepala. Lalu kita bisa menggerakkannya seperti ini. Jika masih dapat digerakkan, maka janinnya belum masuk ke pintu atas panggul. Dan jika tidak dapat digerakkan, berarti janinnya sudah masuk ke daerah pintu atas panggul. Nah, baik, kita akan melakukan yang Leopold 4. Leopold 4 ini kita bisa menentukan apakah kepala janin sudah masuk ke pintu atas panggul apa belum. Di sini ada 3 kategori, divergen, sejajar, dan konvergen ya. Nah, jika pada Leopold 3 ini kepala bayi belum masuk ke pintu atas panggul, maka kita tidak perlu melakukan Leopold 4. Tetapi jika sudah masuk ke pintu atas panggul, maka kita bisa melakukan palpasi pada Leopold 4. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan ekstremitas pada ibu. Ibu, saya pinjam tangannya ya. Baik Ibu, tangannya tidak ada udim sama sekali. Untuk kukunya juga warnanya merah muda, tidak pucat. Untuk tangan satu lagi Bu saya pinjam, tidak ada udim sama sekali ya Bu ya. Dan untuk jarinya juga tidak pucat sama sekali. Baik, kita akan melakukan pemeriksaan ekstremitas pada kaki Ibu ya. Ibu, saya pinjam kakinya ya. Terlihat di sini tidak ada udim pada kaki Ibu. Dan untuk kukunya juga berwarna kemerahan, tidak pucat. Dan di tibianya juga sama, tidak ada udim. Ibu boleh agak ditekuk ya. Tidak ada varises pada kaki Ibu. Baik, sekarang kita akan melakukan pemeriksaan genitalia pada Ibu ya. Ibu, kita sudah buka selimutnya ya. Tadi kan celananya sudah dibuka ya Bu ya. Lalu kita mulai membersihkan dari labia mayora terjauh. Lalu dari labia mayora terdekat, labia minora terjauh, lalu labia minora terdekat, dan dari atas hingga ke anus. Lalu kita juga bisa sebelum palpasi kita juga dapat menginspeksi apakah terdapat pada daerah kemaluan ibu itu misalnya keadaan-keadaan tidak fisiologis, misalnya patologis, apakah ada memar-memar, apa kemerahan, dan apakah ada pengeluaran pervaginan seperti cairan lendir ataupun darah, pendarahan dan sebagainya. Lalu kita akan melakukan palpasi. Kita melakukan palpasi pada daerah kemaluan ibu. Nah, di sini terlihat saat palpasi ini apakah ada pembengkakan atau ada gangguan patologis pada ibu. Baik, kita akan melakukan pemeriksaan pada anus ibu, apakah ada terlihat hemoroid atau tidak. Kita langsung saja kepada ibu. Tadi selimutnya sudah dibuka. Baik Ibu, posisinya yaitu SIMS ya sudah. Lalu Ibu boleh batuk ya. Boleh batuk Ibu. Di sini bisa terlihat jika Ibu batuk yaitu kalau ada hemoroid maka akan terlihat tonjolan di anus Ibu. Coba Ibu boleh batuk lagi sekali lagi. Baik Ibu, nggak ada hemoroid ya Bu ya. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan refleks patella pada lutut Ibu. Kita periksa ya Bu ya. Kita akan tahu bahwa apakah kaki Ibu refleks apa tidak. Ini coba ya. Baik, yang ini refleks, yang sebelahnya refleks ya. Kita segera melepas handscoon dengan posisi terbalik dan membuangnya ke tempat sampah. Lalu kita segera mencuci tangan. Yang pertama, buka keran, lalu basahi tangan kita dengan air, lalu tuangkan sabun, gosok dengan 6 langkah, mulai dari telapak tangan searah dengan jarum jam, lalu di punggung-punggung tangan, lalu buku-buku jari, lalu ibu jari secara melingkar, lalu kita putar jari melintang seperti searah dengan jarum jam, lalu kita bilas dengan air, lalu kita keringkan menggunakan handuk, lalu tutup keran menggunakan siku. Hai teman-teman, gimana tadi videonya? Semoga dapat menjadi pembelajaran untuk kita semua ya. Mohon maaf mungkin banyak kekurangan atau kelalaian dalam tindakan yang saya berikan kepada klien. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya.